Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat terlebih dahulu satu lagu pujian yang berjudul Happy Ya Ya Ya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih juga ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah. Ya Bapa, kiranya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Bantu kami juga ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu agar boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya Bapa teman-teman kami yang belum bisa ikut bergabung beribadah bersama kami pada hari ini. Bapa berkati supaya di minggu berikutnya mereka bisa bergabung bersama kami. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, udah siap belum untuk mendengarkan firman pada hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat lagi satu lagu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami ya Bapa, supaya firman yang kami dengar pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan, belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dari Mazmur 48. Tapi sebelum kita membaca Mazmur, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan beri kami kesehatan. Dan saat ini kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Pimpin kami dalam membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita kali ini ada di dalam Mazmur 148. Mazmur 48. Demikian firman Tuhan, mari kita buka Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilinglah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita. Dia seterusnya untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan dari Mazmur 48. Pemazmur ini menceritakan bagaimana pujian-pujian dari umat Israel atas Sion yang disebut dengan kota Allah. Yerusalem adalah kota yang ada di perbukitan di Bukit Sion. Yerusalem ini sebagai kota benteng keselamatan. Orang Israel memiliki kebanggaan yang luar biasa terhadap ibu kota mereka, yaitu Yerusalem. Karena di Yerusalem ada bait Allah yang berdiri di Bukit Sion, di kota Yerusalem tersebut. Bagi mereka Yerusalem adalah tempat bait Allahnya. Selama Yerusalem dan bait Allah itu ada, maka mereka meyakini bahwa Allah bersama-sama senantiasa hadir, menyertai dan memberkati mereka. Itu yang diyakini oleh bangsa Israel.
bahwa kemuliaan Sion itu sangat besar dan terpuji, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kota Sion, kepada bangsa Israel. Karena itu Allah menegakkan kota ini untuk terus tetap jaya. Jadi di mana Yerusalem dan Bait Allah ada, di situ menurut keyakinan mereka Tuhan senantiasa hadir. Umat Israel juga, umat Allah juga bukan hanya mendengar tentang keselamatan dari Allah, tapi juga mereka merasakan, mereka juga hidup dalam mengalami sendiri bagaimana Allah hadir di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel juga yakin bahwa kemasyuran kota Sion atau kemasyuran Allah, penguasa Sion itu bukan hanya di Israel dan sekitarnya, tetapi sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke ujung bumi. Mereka mengingat bahwa kemasyuran Sion, kasih Allah itu, kasih setia Allah itu diingat oleh mereka. Bahkan mereka tahu bahwa Allah itu kemasyurannya sampai ke ujung bumi, sebagai bentuk dari kasih atau karya Tuhan yang sudah bagi umat Israel, umat Allah. Maka pemazmur mengajak untuk kita semua, mengajak umat Tuhan untuk memuji dan membesarkan Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Jadi biarlah pengalaman mereka tentang keselamatan yang Tuhan berikan itu dibagikan, diceritakan kepada semua orang, untuk menceritakan bahkan kepada angkatan di bawah mereka, kepada angkatan-angkatan yang akan datang. Jadi adik-adik, kita mungkin kita tidak ada Yerusalem sudah tidak ada lagi bersama-sama kita. Kita mungkin bukan hidup di zaman Yerusalem, tetapi walaupun tidak ada bangunan Yerusalem lagi, tetapi rumah kita, lingkungan kita bisa kita anggap sebagai bait Allah, dan Yerusalem yang harus kita kagumi, yang kita syukuri sebagai berkat Tuhan. Nah, di era zaman modern ini kan banyak ya adik-adik, kita sudah mempunyai teknologi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Media sosial itu sangat penting dan semua pasti banyak yang menggunakannya. Nah, kita dapat berbagi pengalaman kita, pengalaman kita atau sesuatu hal yang membangun melalui video, melalui klip singkat. Ya, seperti layaknya yang pemazmur katakan, bahwa melalui tulisan yang membangun buat banyak orang melalui media sosial kita, mungkin melalui IG, melalui WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya ya. Tuhan ingin, kalau kita melihat seperti di ayat ini, Tuhan ingin kita mengingat kasih setia Tuhan yang telah kita alami. Nah, mungkin ada banyak dalam hidup kita pasti adalah yang berkesan, sesuatu yang berkesan. Mungkin di hari ini kita bisa melihat seminggu kemarin apa sih yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita ingat dan kita bisa ceritakan. Kita bisa memahami bahwa melalui teknologi yang ada, kita bisa menceritakan, mengingat dan menceritakan kasih setia Allah. Kita bisa ceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, dari hal yang kecil sekalipun. Misalnya untuk kesehatan, kita mengucap syukur di tengah-tengah seperti saat ini, banyak yang sakit, yang terkena penyakit, tetapi kita bisa mengucap syukur, Allah telah tetap memberkati kita. Ya, sama seperti Badui juga, Badui mengucap syukur di tengah pandemi ini, walaupun ada keluarga yang terkena sakit, tapi satu hal bisa kita rasakan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menyiapkan segala sesuatu keperluan kita,
bahkan di saat seperti ini pun Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Jadi adik-adik, jangan lupa sampaikan, ingatlah dan ceritakanlah tentang kebaikan dan kesetiaan Allah, ya, melalui update status atau apapun yang bisa kita lakukan melalui media sosial kita bisa ceritakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita, seperti juga bangsa Israel yang menceritakan bagaimana kasih Allah pada bangsa Israel. Mungkin kita tidak melihat hal yang besar atau yang spektakuler, tapi dalam hal-hal kecil, apapun itu, sesuatu yang ingat, adik-adik, coba ingat hal apa yang berkesan dalam hidup adik-adik yang dia alami. Jangan jauh-jauh yang hanya minggu ini aja, minggu kemarin apa sih yang sudah Tuhan lakukan buat hidup saya. Kemudian adik-adik bisa mengingat itu, kemudian adik-adik bisa mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan jangan lupa, ingatlah dan ceritakanlah kasih setia Tuhan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan, mari adik-adik ceritakanlah kepada sesama kita, agar semua orang bisa tahu bagaimana kasih Allah di dalam hidup kita. Ya, demikianlah adik-adik firman Tuhan. Semoga adik-adik tetap mengingat terus akan karya dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat kasih-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat menceritakannya melalui yang ada Tuhan saat ini, melalui apa yang ada pada kami, melalui media sosial atau apapun Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan mengingat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya adik-adik selalu mengingat akan kasih Tuhan dan Tuhan memberkati. Shalom. Nah adik-adik, gimana tadi firman yang sudah kita dengarkan? Semoga firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus.
kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami dari awal ibadah, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah Bapa kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik dari hari ke hari. Ya Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk negara kami. Biarlah ya Bapa, pandemi yang sedang kami alami boleh segera berlalu. Berkati keluarga kami ya Bapa, berkati teman-teman kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.